Ya Denji banget lah mukanya, kan kayak giginya. Sorry guys, tapi giginya ini agak kayak semi-semi ikan hiu gitu ya. Hello everyone! Kali ini aku mau review Nendoroid Denji dari Chainsaw Man. Jadi ini penampakan box dari Nendoroid Denji Chainsaw Man. Nah, kalau dilihat boxnya itu cenderung lebih panjang. Walaupun dia itu kayak udah seri baru gitu, tapi boxnya cenderung lebih panjang. Kalau aku asumsi mungkin karena partsnya dia itu ada yang agak panjang, jadi boxnya mungkin diikutin sama itu. Dan setauku kalau kayak Nendoroid Power, yang satunya yang dari Chainsaw Man juga, boxnya itu juga biasa aja kayak Nendoroid pada umumnya, kayak kecil-kecil gitu. Ini kan agak panjang ya. Dan kalau kamu lihat ini biasa aja sih, displaynya seperti Nendoroid pada umumnya, cuman bedanya dia lebih panjang. Dan kalau kamu lihat di sini ada kayak hologramnya. Ya ini semacam kayak membuktikan kayak originality-nya gitu loh. Dan ini ada mapanya juga. Jadi tanpa kita basa-basi, kita buka aja box Nendoroid ini. Dan ini isi partsnya guys. Kalau dilihat isi partsnya itu nggak terlalu banyak ya. Mungkin karena kemakan sama parts ini. Dan aku mau ngasih tahu dulu di awal kalau dua yang parts yang ini itu sebenarnya dia kayak ada plastik seal gitu, cuman udah aku buka, jadi aku pindahin ke sini biar lebih gampang aja gitu. Ini itu pokoknya kayak parts tangan dan parts kaki, aku bakalan jelasin juga. Dan Denji ini waktu itu sebelum dia rilis itu harganya sejutaan kalau nggak salah. Jadi kayak orang-orang itu entah kenapa pada nyariin, termasuk aku. Terus habis itu entah kenapa dia turun tuh harganya, karena kan dia rilis lagi Nendoroidnya, jadi harganya turun. Mungkin seiring karena kayak animenya udah keluar waktu itu, akhirnya dia rilis pada saat itu. Nah, pas momen itu di harga rilis itu aku beli. Harga sebelumnya itu sekitar kayak sejutaan. Harga rilisnya waktu aku dapet ini itu di harga 700-an lebih gitulah, kisaran segitu. Nah, tanpa kita basa-basi, aku bakalan jelasin semua partnya satu persatu. Nah, yang pertama di sini kita dapet Denjinya. Ya ini muka Denji banget lah. Nah, kalau dilihat rambutnya ini detailnya bagus ya. Kayak dapet banget gitu detail rambutnya. Terus bagian kakinya ini juga detailnya bagus ya, karena kayak dia pakai sepatu sneaker. Nah, dia kan pakai sepatu sneaker kan. Jadi kayak tambah keren gitu. Nah, detail sneakernya itu cakep banget. Terus bagian baju sama celananya sih kalau aku bilang biasa banget ya. Ya seperti Nendoroid pada umumnya, bajunya biasa banget. Terus ini dasinya itu juga bisa digeser kayak gini. Nah, nanti di sini kan ada kayak lubangnya gitu. Aku kasih tahu ya kenapa ada lubang di sini. Terus mukanya sih sebenarnya not bad lah. Ya Denji banget lah mukanya, kan kayak giginya. Sorry guys, tapi giginya ini agak kayak semi-semi ikan hiu gitu ya. Mungkin infonya dari gergajinya dia kali ya. Entahlah, gak tahu. Dan untuk artikulasi tangannya tuh bisa digerakin kayak gini, dan kakinya pun juga kayaknya lumayan fleksibel deh. Pas kakinya juga bisa dicopot kayak gini dan bisa dipasang balik. Nah, tangannya itu juga bisa kita copot kayak gini dan bisa dipasang balik. Cuma tadi ini agak keras karena mungkin masih baru. Yang sini juga bisa dilepas ya guys ya. Kalau nggak salah tangan yang ini juga bisa dicopot deh. Tuh, bisa dicopot kan? Ya, Nendoroidnya oke lah, bagus lah kalau dari detail. Nah, next di sini kita dapat satu extra faceplate. Jadi kalau sama Nendoroidnya dapat dua faceplate aja. Menurut aku sih biasanya kan standarnya itu 3. Kadang ada beberapa Nendoroid memang faceplate-nya cuman dapatnya 2. Karena dia dapat kayak parts-parts lain gitu. Jadi partsnya cuma 2. Nah, di sini kalau kamu lihat detailnya cakep ya. Ini ada lidahnya keluar gini. Ya bagus sih, ya muka Denji banget sih. Ini nggak bisa kayak dipakai buat Nendoroid lain deh, karena muka Denji agak unik sih. Giginya yang bikin unik sebenarnya. Nah, di sini kita juga dapat Pochita. Ya Pochitanya lucu sih tuh. Tapi ini kalau dilihat ya detailnya itu dapat banget ya. Cakep detailnya, apalagi yang di bagian kayak sini kayak gergajinya ini lumayan tajam sih. Terus yang bagian sini ekornya ini menurut aku agak fragile. Jadi mungkin hati-hati di bagian ekornya kali ya. Ya ini detailnya lumayan dapet sih. Cuman sayangnya kalau aku lihat sih nggak ada yang bisa digerak-gerakin sih di bagian kakinya atau apapun ya. Jadi dia bakalan cuman di display kayak gini. Lanjut di sini kita dapat extra parts kepala ya. Ya parts kepala yang kalau dia berubah gitu loh jadi Chainsaw Man ya, ini posenya kayak gini. Dan ini itu detailnya cakep banget tuh.
kayak dapat banget detailnya, apalagi di bagian giginya. Lidahnya ini juga bisa digerakin, gunanya apa ya? Terus ini detailnya cakep banget sih, dan ini tuh bagian nanti buat langsung dicolok ke Nendoroidnya gitu loh. Nah terus di bagian bibir bawah ini kalau nggak salah agak bisa digerakin, tapi kayak kalau nggak salah bisa dicopot juga sih. Tuh bisa copot juga, bahkan kayaknya lidahnya juga bisa dicopot. Mungkin kayak nanti ini bisa kayak dua pose kali ya, pose lidah sama pose ini ya. Jadi intinya ini tuh detailnya dapet banget, cuman gak ada yang bisa digerakin. Dan bahkan ya ini untuk catnya ini memang kayak begini sih. Terus di bagian sini ini tuh ya tajem sih, kayak gergaji gitu sih. Ini fragile banget sih bagian sini, kalau patah nggak lucu sih. Ini mungkin perlu hati-hati di bagian sini deh ya, cuman detailnya cakep tapi nggak ada yang bisa diapa-apain. Terus ini apa? Ini adalah efek aku gak bisa sebutin ya, pokoknya kamu tau lah ya efek apa ya. Nanti ini tuh dipasang di gergajinya gitu loh. Jadi basically ini tuh kan di sini kayak ada jarak gitu. Ini tuh nanti tinggal dimasukin aja kayak gini. Jadi basically kayak gini loh. Nah terus kita dapat beberapa pasangan dan kaki yang aku bakalan jelasin satu persatu. Yang pertama di sini kita dapat dua pasangan. Yang ini untuk tangan kiri dan tangan kanan. Sama aja sih sebenarnya, nggak gitu beda. Terus kalau kamu lihat ini detailnya cakep banget asli. Dan dia memang kayak ada efek gini ya. Ya karena ya di komiknya juga begitu sih. Bahkan di animenya juga. Dan ini tuh lumayan tajam. Dan ini kayaknya nggak ada yang bisa diapa-apain sih, nggak ada yang bisa dicopot pasang. Jadi ini nanti langsung dipasang ke parts Nendoroidnya gitu. Terus di sini kita dapat pasangan ini. Awalnya aku tuh masih kayak disconnect, ini tuh pasangan apaan gitu ya. Ternyata setelah aku tahu ini waktu pose dia kayak mau berubah jadi Chainsaw Man, dia jadi narik ekornya Pochita yang ada di dadanya itu. Ternyata pasangannya itu ini. Nanti di bagian kayak kerahnya itu, di bagian situ kan ada kayak bolongnya yang tadi di Nendoroidnya. Itu nanti dipasang ke sini. Jadi ada hubungannya. Terus yang bagian sini itu bisa dicopot kayak gini dan bisa dipasang balik. Ya nanti ini buat ganti ke Nendoroidnya langsung gitu loh. Terus kita dapat dua parts tangan. Ini juga untuk tangan kiri dan tangan kanan. Nah ini tuh sebenarnya tangan biasa sih. Jadi kayak gak ada spesialnya gimana gitulah. Ini bener-bener tangan biasa banget. Jadi kalau kamu lihat kan Denji-nya ini tangannya genggam. Aku contohin salah satu aja ya. Jadi ini tuh kalau dicopot terus kita ganti ke sini, kita tinggal colok aja. Jadi dia dapat kayak dua versi tangan genggam sama tangan ini. Yang sebenarnya aku nggak perlu kasih contoh sih nanti waktu bongkar pasang Nendoroidnya, karena nggak gitu beda juga. Nah terus di sini kita dapat dua extra parts kaki. Jadi extra parts kaki ini posisi ngelipet semua, dan kalau aku lihat sih sebenarnya sama aja, nggak gitu beda ya. Dan di sini as always ini ada sealnya, nanti aku copot. Cuman biar lebih gampang aku copot sekarang deh. Copotnya itu tinggal ditarik aja kayak gini. Nah kalau udah dicopot kayak gini, ini kan kakinya buntung guys. Ini sebenarnya nggak buntung. Ini nanti kayak dipasang ke sepatu sneakernya gitu di sini. Dan yang terakhir di sini kita dapat standinya, yang standinya ya biasa banget seperti Nendoroid pada umumnya, ya kotak-kotak gitulah. Terus di sini aku nggak tahu kalian kelihatan apa enggak, di sini ada kayak kreditnya Chainsaw Man dan Mappa. Basically ya cuman kayak kreditnya biasa gitu. Ya standinya cuma dapat satu ini, dan ini biasa banget. Terus buat kalian yang mau tahu, kalau Nendoroid itu setiap kalian beli selalu dapat ekstra ini satu. Ini itu kayak ball jointnya gitu di neckline-nya, karena ini tuh sering banget patah. Makanya kayaknya di Nendoroid itu selalu ada dikasih ini satu biji ini biasanya. Cuman kalau yang Denji itu kenapa ada ini part yang ini, aku tuh awalnya bingung ini tuh ball jointnya untuk necknya siapa. Nah ternyata setelah aku cari tahu itu untuk neck partnya dia, yang dia posisi berubah jadi Chainsaw Man itu. Jadi setiap Nendoroid pasti ada ini. Cuman mungkin kalau yang Denji ketambahan ini karena dia ada kayak part helmnya itu, jadi partnya cuman ini doang. Kalau misal kayak dia masih belum re-release yang lalu harga sejutaan, bakalan kemahalan kalau aku cuma dapat partnya kayak gini. Untungnya kemarin itu rilis dan waktu itu kenanya sekitar 700-an lebih gitu. Walaupun kayak dia harganya 700-an lebih, kalau aku pribadi bilang pasangannya itu dikit. Kenapa pasangannya dikit? Ya tangannya cuma ini doang kan, dan kayak kurang umum gitu loh basically. Dia mungkin kemakan sama helmnya, ini pembuatan helmnya mungkin ya mahal karena kan detailnya dapet banget ya di helmnya. Sekarang aku mau masuk ke parts yang paling kalian suka, yaitu bongkar pasang Nendoroidnya. Nah di sini
ini aku tuh mau ngasih tahu kalian dulu, ini antara Nendoroidku yang bermasalah atau gimana. Cuman waktu buka facepadnya ini awal-awal tuh susah banget tuh kayak gini. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau ganti facepad tuh susah. Cuman yang aku permasalahin itu, ini kan seharusnya keras ya, tapi di bagian sini punya aku ini tuh lembek banget tuh, bisa dibuka kayak gini. Ini aduh, ini tuh rentan banget sobek. Aku nggak tahu kayak ini cuman Nendoroid Denjiku doang yang kayak gini atau semuanya kayak gini, atau aku memang dapetnya kayak gini. Cuman ya sebenarnya bukan gitu yang masalah wah fatal banget, cuman harus hati-hati. Dan BTW ini Denji lagi botak. Nah, sekarang aku mau ganti facepadnya. Jadi kalau mau ganti facepadnya itu sama aja seperti Nendoroid pada umumnya. Ini tinggal dilepas aja. Nah, terus kita ganti ke sini, ini tinggal dipasang aja. Terus habis itu kita pasang parts rambutnya. Nah, kalau udah ganti facepad kayak gini, aku mau nyoba pose pertama. Jadi kakinya ini aku mau ratain dulu. Terus parts tangan yang ini aku mau lepas. Jadi ini tinggal dilepas saja. Nah, kita ganti ke pasangan yang ini. Ini tinggal dicolok saja kayak gini. Nah, kalau udah kecolok kayak gini, dasinya ini kan kamu geser, di sini ada bolongnya. Ini tinggal dipasang aja kayak gini. Nah, terus aku naikin sedikit kayak gini dan kita dapat pose ini guys. Jadi ini tuh pose pertama dia yang kamu tahu dia narik ekornya Pochita di bagian dadanya dia supaya dia kayak bisa berubah jadi Chainsaw Man. Nah, ini tuh pose pertamanya. Cuman kalau aku bilang di sini tuh barang ini tuh agak fragile ya. Dan ini tuh nggak ada yang bisa dicopot pasang, jadi memang begini doang. Mungkin harus hati-hati sama parts ini juga karena ini bahannya tipis banget. Terus kita lanjut lagi ya. Terus kita ganti pasangannya ini. Jadi dilepas. Nah, aku ganti ke pose tangan yang ini tinggal dicolok aja, kita turunin gini. Nah, ini aku mau agak begini. Terus pasangan yang ini aku mau ganti, terus kita ganti ke pasangan dia yang agak buka ini, jadi ini tinggal dipasang aja. Jadi ini tinggal begini, dan kalau udah hadap belakang gini, bayangannya itu kayak gini loh. Jadi kayak ini pose keduanya kayak entah dia manggil Pochita atau gimana, lagi ngomong sama Pochita ya, pokoknya pose keduanya itu kayak gini ya. Pochitanya cuman menurut aku display doang, gak ada yang bisa diapa-apain juga. Terus kita lanjut ke pose ketiga. Nah, pose ketiga aku mau ganti ke parts kepalanya ini. Nah, gimana caranya? Jadi kalian kalau mau ngelepas parts kepala itu jangan ditarik kasar ya. Biasanya kalau aku tuh puter dikit kayak gini baru tarik keluar supaya ini nggak patah di dalam. Kalau patah di dalam susah banget soalnya. Nah, terus kita pasang yang ini. Jadi ini tinggal dipasang aja, ditekan masuk gitu. Nah, ini udah kepasang guys. Terus parts tangannya ini aku mau ganti. Jadi pasangannya ini, aduh dasinya ini ganggu banget. Nah, terus pasangannya ini itu tinggal ditarik aja. Nah, kita ganti dua-duanya pasangan yang ini karena kan kalau dia pose di Chainsaw Man tangannya juga ganti ya. Jadi ini tinggal dicolok aja kayak gini. Terus tangan satunya ini juga sama, ini tinggal dibuka aja. Terus kita pasang tangan yang ini. Terus kakinya ini aku mau pose kayak gini. Jadi kayak aku agak mundurin. Bagian sini aku mau putar kayak gini. Terus ini ada ya parts ini tinggal dicolok aja kayak tadi. Nah, jadi kita dapat kayak pose berikutnya yang dia, oh iya, terus yang ini aku mau copot. Jadi ini aku turunin dulu deh. Ini itu tinggal dicopot kayak tadi. Lidahnya kita copot. Bye bye lidah. Bye bye. Terus kita pasang balik kayak gini. Nah, udah kepasang kayak gini. Jujur ya, problem terbesar dari Denji selama aku nge-review ini, bagian ini susah banget pasangnya. Kalau kamu mau ngelepas lidahnya ini susah banget. Dan aku naikin lagi, balikin lagi kayak gini. Dan kita dapat pose berikutnya yang dia lagi, ya tau lah ya pose apa, habis dia ngelawan musuhnya. Dan ini itu bisa diangkat kayak gini. Jadi kalau aku lihat sih kepalanya lumayan fleksibel ya. Bahkan kamu bisa balik kayak gini. Ya, kalau aku bilang Denji itu detailnya dapat banget. Kalau misal dapat ini deh, kalau dia udah pose berubah jadi Chainsaw Man, detailnya lebih dapat menurut aku. Cuman kalau di sisi aku bukan tipikal orang yang foto kayak gini. Mungkin kalau orang yang foto kayak action style Nendoroid mungkin dia bakalan suka Denji. Cuman kalau aku karena bukan style fotoku, ya udah kayak begini doang gitu. Nah, terus kita lanjut ke pose terakhir. Iya, pose terakhir karena pose dia itu nggak gitu banyak ya. Dia kan kayak nggak, pasangannya juga nggak terlalu banyak, jadi ya pasnya gitu-gitu doang. Ini aku mau copot kayak gini, tinggal ditarik aja. Sebenarnya nggak gitu beda sih. Ini tangannya aku mundurin dulu deh kayak gini. Ini, aduh, ini harus copot lagi kayak gini. Dan ini kamu tahu ini tuh tajam loh. Ini tuh kayak di Venom yang Spider-Man itu loh. Apa menurut kalian giginya Denji sama Venom ini mirip? Dan agak fragile juga sih, ini agak tipis sih. Bisa patah sih kalau nggak hati-hati. Terus kita pasang lidahnya balik, kebalik lagi lidahnya.
Nih, udah aku balikin. Terus ini tinggal dipasang aja. Udah kepasang kayak gini. Jujur ya, ini tuh pasangnya susah banget sih. Aku sebel banget di bagian sini sih partnya. Agak menyusahkan aja. Nah, terus pas kakinya ini aku mau ganti. Jadi ini tinggal dicopot aja. Nah, kita ganti ke salah satu pas kaki sebenarnya karena ini nggak gitu beda juga sih. Jadi ini sneakernya itu diambil aja kayak gini. Ketebang. Nah, terus kita dapat pas kaki ini tinggal dipasang aja kayak gini. Dan kita udah dapat pas kaki ini. Nah, tadi pas kaki ini tuh terbang ke sana. Dan kamu tahu barang ini kecil banget kan? Aku nyariin tuh lama banget. Makanya aduh, kalau pas kecil kayak gini tuh aku beneran takut hilang sih. Kalau hilang nggak lucu sih. Panik aku beneran. Nah, terus ini pas kakinya itu tinggal dimasukin aja kayak gini. Terus ini pas kakinya aku mau hadepin agak ke belakang. Sini agak maju sedikit. Dan ini pasangannya aku mau mundurin kayak gini, dan kita dapat pose ini yang kayak dia mau nyerang gitu. Iya, Chainsaw Man ini, si Denji ini. Jadi Denji ini menurut aku detailnya tuh cakep banget di bagian helmnya ini. Cuman kalau aku pribadi bilang memang cakep, tapi bukan style aku. Ya, kalau aku lihat sih pose-posenya udah aku tunjukin semua sih, karena dia partnya cuman gitu-gitu doang. Jadi sekarang aku mau balikin semuanya ke awal. Jadi sekian gitu aja review Nendoroid Denji kali ini. Kalau menurut aku sih sayang di faceplate-nya itu cuman dapat 2. Cuman satu sisi dia dapat pose berubahnya dia jadi Chainsaw Man, jadi aku mungkin mikir ulang oke lah gitu loh. Terus kayak pas tangan dan kakinya sih nggak terlalu banyak juga ya. Yang menurut aku nilai plus ya dapat Pochitanya ini sih. Pochitanya memang aku akuin sih lucu banget sih mukanya. Terus ya kalau aku bilang kalau kalian suka Denji kalian boleh beli. Ini mungkin Denji kalau aku nangkep dia jadi Nendoroid doll mungkin lebih bagus. Cuman kalau parts ini kamu jadi Nendoroid doll ya serem sih. Aku sih nggak mau sih. Terlalu fragile juga sih di bagian ini gergajinya. Aduh, fragile banget. Kalau kalian beli jangan sampai kayak harganya kemahalan kayak sejutaan gitu. Karena kalau dia udah harga sekitar sejutaan menurutku udah kurang worth it sih. Jadi ya udahlah, sekian gitu aja review Nendoroid kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasi di YouTube channel aku. Dan kalau kalian ada ide di konten berikutnya atau review Nendoroid lainnya, kalian bisa komen di bawah. Semoga kalian suka sama konten ini. See you next time, everyone! 騒がしい日々に笑えなくなっていた僕の目に映る君は嫌いだ Nah, sementara Denjinya aku display kayak gini, nah terus pas kepala satunya, aku pindahin ke sini jadi Nendoroid doll. Yaudah ini aja yang aku bawa deh. Tuh kan aku bilang Denji yang ini bagus kan, kalau jadi Nendoroid doll.